Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan yang dibersamai oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Imadi Swirte, pengajar praktek Ni Putu Sri Indrawati. Saya sendiri Bapak Madedi Soekarba, saya mengajar di SMP Negeri 2 Penebel. saya sendiri Joko Feriansyah, ngajar di SMK Negeri 1 Tabanan. Dan saya Niwaya Linda Jayanti, mengajar di SD Negeri 1 Dejang Pekan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang. Selamat siang Pak Edi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Joko, baik sekali kabar saya Pak Joko. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Apakah boleh Bapak? Ya, silakan Bapak. Nanti pada saat Bapak coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberi pertanyaan berbobot pada coach, serta bagaimana coach merespon pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir, apakah kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya, siapa? Baik. Kalau saya boleh tahu, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching kita hari ini? Pada coaching saya kali ini, saya berharap bisa mengembangkan posisi present saya Pak, atau kehadiran penuh saya terhadap coaching. Kemudian saya juga ingin melatih untuk mendengarkan aktif sesuai dengan teknik rasa, sehingga saya nanti bisa mengajukan pertanyaan menghasilkan pertanyaan berbobot dari coach saya. Oh iya, siap. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang ingin Bapak kembangkan lebih secara spesifik dari kegiatan coaching yang kita laksanakan hari ini? Oke, rasanya yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Pak. Nah, itu mungkin masih perlu saya pelajari ke depannya. Ya, berarti yang ingin Bapak kembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, kalau demikian, bagian mana yang nanti Bapak inginkan saya amati? Pada saat saya mendengarkan jawaban, sehingga saya mampu menegaskan kembali pertanyaan dari si coach dan fokus pada cara coach itu dalam menilai dirinya sendiri, serta menahan diri saya untuk tidak memberikan solusi kepada si coach. Ya, berarti tidak memberikan solusi dan hadir penuh Pak ya dalam sesi coaching nantinya. Kalau demikian, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Saya rasa sih saya yakin untuk bisa menahan diri untuk tetap fokus pada kegiatan coaching nanti, dan juga fokus pada coaching agar bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian harapan Bapak nanti dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, apa harapannya? Saya nanti ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan menemukan sendiri langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baiklah Bapak Edi. Jika demikian, semoga harapan tersebut bisa tercapai ya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bapak Edi. Selanjutnya silakan Bapak Edi melakukan kegiatan coaching dengan coach. Saya akan amati dan mengobservasinya. Silakan Pak Edi ya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih kembali. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Pak Edi. Ya, senang akhirnya bisa bertemu dengan Ibu hari ini ya. Iya Pak Edi, mohon maaf nih saya mengganggu Pak Edi. Hmm.
Saya sudah berkali-kali menghubungi Pak Edi, akhirnya kita bisa bertemu pada siang hari ini ya, Pak Edi ya. Nah, nggak apa-apa Bu, saya sudah mengatur jadwal dengan baik sih untuk pertemuan hari ini, untuk sesi coaching kita kali ini. Nah, kira-kira nih, apa nih yang Ibu Linda ingin bahas pada kegiatan kali ini? Begini nih Pak Edi, saya mengalami sedikit permasalahan nih Pak Edi. Saya bingung harus bercerita dengan siapa lagi. Oke. Pak Edi mau tidak membantu saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya tidak menemukan jalan keluarnya Ya, siap. untuk menyelesaikan masalah yang saya alami saat ini Pak Edi. Begini, ada salah satu murid saya yang tidak fokus belajar Pak Edi dan suka mengganggu temannya sehingga hasil belajarnya rendah. Jadi ada murid Ibu yang tidak fokus belajar, Ya, lalu memanfaatkan waktu dalam pembelajaran untuk mengganggu temannya. Seperti itu ya. iya Pak Edi. Benar sekali Pak Edi. Kalau anak yang tidak fokus dalam belajar, dia memiliki waktu untuk mengganggu temannya seperti itu. Nah, jika seperti itu situasinya, menurut Ibu Linda sendiri, murid fokus ketika belajar itu idealnya seperti apa, Bu? Menurut saya, fokus murid itu idealnya konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, sehingga anak tersebut itu tidak memiliki waktu untuk mengganggu temannya saat belajar. Begitu Pak. Oh, jadi ideal fokus belajar menurut Ibu Linda itu ketika muridnya konsentrasi dan tidak mengganggu teman yang lain di kelasnya. Gitu. Ya, seperti itu Pak Edi, benar sekali. Konsentrasi akan membuat siswa untuk fokus dalam belajar, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu temannya, sehingga itu dapat mempengaruhi hasil belajarnya nanti. Itu. Jadi menurut Ibu konsentrasi belajar murid akan berpengaruh pada hasil belajar murid. Iya, Seperti itu ya? iya benar sekali Pak Edi. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu bisa lakukan agar murid bisa fokus mengikuti pelajaran Ibu, dan bagaimana rencana tersebut nanti akan Ibu lakukan? Saya mungkin akan mencoba melakukan atau melaksanakan mindfulness. Oke, mindfulness. Sebelum memulai pelajaran, saya akan melaksanakan mindfulness dengan berbagai teknik. Ya. Salah satunya teknik stop yang akan saya lakukan. Kemudian mengamati suatu benda dalam beberapa menit. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menebalkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, agar murid itu bisa lebih menghormati temannya saat belajar. Jika rencana tersebut belum dapat membuat murid tersebut konsentrasi atau fokus dalam belajar dan masih saja murid tersebut mengganggu temannya saat belajar, saya mungkin akan melakukan pendekatan dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Oke, berarti perencanaannya sudah baik sekali. Nah, dari semua perencanaan yang Ibu lakukan tersebut, manakah nanti yang akan menjadi prioritas bagi Ibu Linda dalam mencapai situasi ideal yang Ibu harapkan? Semua rencana tersebut pasti akan saya persiapkan ya Pak Edi ya, tetapi yang menjadi rencana prioritas saya yaitu saya akan menerapkan mindfulness sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Dengan berbagai teknik tadi itu ya? Iya benar, karena itu akan melatih konsentrasi siswa. Dengan melakukan mindfulness tersebut, murid akan menyadari kesalahannya sehingga akan memudahkan dalam menerapkan budaya positif di Kesadaran kelas. diri dan manajemen dirinya lebih muncul lagi ya? Iya benar Pak Edi. Berarti Ibu lebih mendahulukan mindfulness daripada rencana yang lainnya untuk menumbuhkan kesadaran diri dan Kesadaran diri terlebih dahulu. Baik. Benar seperti itu ya? Iya benar Pak. Mindfulness Mindfulness jadi itu prioritas ya? menjadi prioritas saya karena saya melaksanakan tidak hanya melaksanakan mindfulness itu di kelas, namun pada nantinya rencana saya itu bisa melaksanakan mindfulness itu di sekolah juga.
di halaman sekolah bersama-sama dengan kelas-kelas yang lain, anak-anak yang lain, seperti itu Pak Edi. Karena tidak setelah saya bercerita dengan teman-teman saya rekan sejawat, bukan hanya murid saya, ada lagi beberapa murid yang lain tidak fokus dalam belajar. Makanya saya berkeinginan juga ayolah kita coba mindfulness di halaman bersama, seperti itu. Berarti Ibu sudah sempat berbincang dengan rekan sejawat ya. Nah berarti ada kan rekan sejawat yang membantu Ibu, berarti banyak ya? Ada. Kebetulan kan saya kelas 2 itu satu rombelnya ada 4 rombel jadinya. Jadinya bisa lumayan diajak besar ya bekerja sekolah sama, Ibu ya. iya. Kemudian berarti kerjasamanya sudah baik, teman-teman juga sudah membantu rencana Ibu ya. Kemudian apa sih yang Ibu rasakan dan dapatkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Saya merasa senang dan saya mempunyai solusi, yaitu melakukan mindfulness dengan teknik stop untuk meningkatkan kesadaran diri murid agar fokus mengikuti pelajaran dan dapat menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Dan saya di sini lebih memprioritaskan rencana mindfulness untuk mengutamakan kesadaran diri murid. Selanjutnya menerapkan disiplin positif melalui keyakinan kelas agar murid lebih menghargai temannya. Kemudian rekan sejawat sudah dengan kepala sekolah sudah nah dari rekan sejawat itu mungkin nanti kami akan mendiskusikan lebih lanjut dengan bapak kepala sekolah. Dan rencananya makin Ya, dukung ya. semakin ada dukungan dari kepala sekolah juga kan semakin sukses nanti. Baik, kalau begitu kira-kira kapan nih rencana ini akan dilakukan? Mungkin secepatnya Pak Edi. Nanti setelah liburan mungkin saya akan ada kuningan ya, melaksanakan rencana kelas saya. Oke. Mantap ini Bu ya rencana aksinya. Baik kalau gitu sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terus kabari saya ya nanti perkembangannya bagaimana dengan melakukan dari dalam kelas Ibu bawa ke luar kelas untuk semua sekolah, untuk semua artinya semua pelajar di sekolah Ibu, apakah hasilnya baik atau bagaimana. Kemudian kalau ada dokumentasi kabari saya juga ya. Rasanya program Ibu ini perlu saya ATM nanti karena di sekolah saya juga ini tingkatannya lebih tinggi. Di SMP masih banyak kok anak-anak yang umur konsentrasi seperti itu di kelas. Baik, seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak ini Pak Edi sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya saat menghadapi siswa. Terima kasih banyak Pak Edi. Siap. Sampai jumpa Bu Linda ya. Terus kabari saya ya. Ya, nanti saya akan kabari. Oke. Baik Pak Edi, setelah saya mengamati proses coaching yang Bapak sudah lakukan tadi, ada beberapa hal yang saya tanyakan, apakah boleh Bapak? Siap, boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi yang tadi sudah Bapak tanyakan kepada coaching? Kalau saya sendiri saya sudah melakukan coaching itu dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut menurut saya bisa menggali si coach dalam hal ini tadi Bu Linda menceritakan permasalahan dan malah dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian apa yang membuat Bapak itu menilai secara demikian? Karena tadi saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, Bapak, pendengar aktif selama proses coaching berlangsung, sehingga saya mampu memberikan umpan balik atau memberikan mempertegas pernyataan dari Ibu Linda tadi. Ya, itu kemudian ada lagi nggak Bapak kira-kira menurut Bapak? Masalah present atau kehadiran, saya sudah berusaha fokus tadi pada Bu Linda pada kegiatan coaching tersebut. Jadi saya sudah bisa fokus pada apa ya sih permasalahan yang beliau sampaikan di sekolahnya Tersebut ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan penilaian diri sendiri. Sekarang apakah boleh saya menyampaikan hasil
pengamatan saya terkait dengan sesi coaching tadi. Iya boleh Pak, biar bisa belajar nanti juga ke depannya. Tadi saya mengerti bahwa dalam sesi coaching tersebut Bapak melakukan apresiasi pada coaching, memberikan masukan bagus seperti tadi, ya apresiasi. Kemudian Bapak juga sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang ada dalam bukti penilaian coaching tadi. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan yang tadi saya sampaikan itu? Pertama-tama sih saya ucapkan terima kasih Pak atas penilaiannya. Saya sih sudah berusaha sesuai dengan alur kita dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi Pak. Ya baik Bapak ya, dari diskusi kita hari ini Bapak, apa yang sudah terbayang dan akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian yang tadi sudah disampaikan itu? Oke, saya akan coba lebih memahami proses coaching lagi dengan alur kita tersebut, bagaimana agar proses coaching bisa berlangsung dengan baik, terutama dalam proses mendengar aktif kembali, serta tujuan dari coaching bisa tercapai dengan maksimal. Maksimal belajar Pak. Ya, berarti akan lebih memahami proses coaching dengan alur kita agar proses coaching bisa berlangsung lebih baik lagi Pak ya, terutama dalam proses mendengar secara aktif serta tujuan dari coaching bisa tercapai dengan maksimal. Dalam kegiatan ini mungkin menurut Bapak siapa yang bisa membantu Bapak dalam rencana tindak lanjut nanti? Dalam kegiatan ini nanti mungkin yang akan membantu saya adalah murid-murid di kelas Bapak, saya akan jawab murid di kelas dan juga dari seluruh staf tas yang ada di sekolah. Seluruh warga sekolah, Seluruh Pak, ya? warga sekolah. Seluruh warga sekolah nanti membantu dalam mewujudkan rencana aksi Saya tersebut. jujur nggak bisa bekerja sendiri. Iya benar. Mungkin menurut Bapak kapan dan di mana rencana Bapak itu akan berlatih nantinya? Apakah di kelas atau di mana? Oke, saya nanti akan mulai melaksanakan rencana ini pada proses pembelajaran yang langsung Pembelajaran. Itu nanti sering dengan komunitas belajar, kelas jawab, kalau di dalam kelas kan dengan siswa. Ya. Kemudian di komunitas belajar itu dengan kelas jawab, staf tas juga ada di sana. Gitu. Hal ini akan saya lakukan untuk melatih dan mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching nanti di depannya. Ya, sudah bagus itu Pak. Edia terkait dengan rencana nanti akan melaksanakan kompetensi tersebut untuk meningkatkannya menjadi lebih baik. Ya, semoga semua rencana Bapak itu tercapai dan terlaksana secara berkesinambungan. Kemudian nanti bisa melakukan kegiatan coaching dengan berlatih lebih baik lagi. Mungkin demikian proses observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak, terutama juga bagi saya. Sampai bertemu di lain kesempatan Bapak Edi. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Atas segala catatan, koreksi dan masukannya.